langsung direkod. Wis ya mulai ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat bertemu kembali. Bagaimana kondisi kalian hari ini, sehat? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang KD. 1. Menerapkan layanan usaha. Nomor 2. Melaksanakan layanan usaha. Untuk pertemuan pertama kita akan fokus di menerapkan layanan usaha. Apa yang akan kita pelajari nanti di tujuan pembelajaran kita, kalian akan memahami karakteristik bahan, kemudian keunggulan ya, alat, fungsi alat bahan, yang terakhir nanti adalah pada sampai prosedur pembuatan ya. Oke, untuk hari ini nanti kegiatan kita itu produknya menghasilkan prosedur kerja, alat, bahan, sama prosedur kerja. Oke. Nah, kemudian nanti terakhir setelah menyusul 3, kalian buat formulasi bahan untuk 500 gram daging ikan yang akan kita buat pada hari Jumat. Saya berharap Jumat nanti kalian sudah siap, sudah sangat paham tentang prosedur kerja. Sehingga di lab sudah tahu apa yang dilakukan. Tidak boleh bertanya, ya, oleh takok tapi gak oleh ake. Saya harapkan ketika hari Jumat di lab kita sudah siap untuk melaksanakan produk. Oke? Nah, oke. Untuk yang pertama mungkin supaya semangat, coba kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri di bangkunya masing-masing ya. Ini ilmiah, jadi kalau kamu ngantuk di pelajaran apapun, tolong lakukan sambil berdiri sebentar, diadu tangan seperti ini. Ya. Nah, lakukan seperti ini. Kamu hitung sama-sama 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sudah, ini yang kita adu. Nah, jempol bolak-balik. Yang kanan ditumbuk dengan yang kiri. Ini yang bagian numbuk kanan. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir kita sama-sama teriak. Ha, ayo. Ha, lagi. Ha. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kalau ngantuk, nanti lakukan itu. Itu sudah diteliti secara ilmiah, bisa meningkatkan, membangkitkan saraf yang sudah lemah. Oke? Pelajaran apapun tolong lakukan itu. Supaya apa? Otak kita juga siap bekerja. Oke. Untuk hari ini masuk semua? Oke. Kalau sudah masuk, tolong anak-anak ya, perhatikan video yang akan saya putar hari ini. Sebelum video, sudah masuk ke link beliaunya? Belum? Sebelum saya putar, tolong kalian siapkan kertas semuanya untuk menulis dan membuat pertanyaan apa yang kalian belum mengerti dari seluruh isi video. Oke? Nanti kalau sudah silakan ngumpul kelompoknya untuk menghasilkan 3-4 tadi. Oke. Sudah siap? Siapkan alat tulisnya, Nak. Kita sampai jam 10, 2 jam ya. Nah, efektifkan waktunya, oke? Sudah siap? Kita tampilkan videonya. Tolong diamati, tulis alat apa saja, bahannya apa saja, susun prosedur kerja menurut bahasa kalian sendiri-sendiri. Nomor 4, nanti kerja kelompok kita akan menformulasikan bahan untuk 0,5 kilo daging ikan. Siap? Ya, saya akan putar videonya. Tolong diamati. Oke. Sudah siap ya?
Kita mulai. Jadi ini kalau kalian lihat, ya, ini awal dulu. Nah ini supaya kalian tahu saya ambil sumbernya dari mana. Lewat ya, yang ada dinas provinsi tadi. Nah ini. Jadi kalian bisa mengambil video. Ini kerjasama kementerian dengan dinas provinsi Jawa Timur. Banyak video pembelajaran di situ nak. Jadi mulai A sampai Z. Kalian bisa masuk webnya ya. Kelas 10, 11, 12 banyak. Oke. Perhatikan videonya. Ya. Nanti kalau disuruh ngulang, kita ulang lagi ya. Dari Universitas Negeri Makassar. Sekarang kalian lihat supaya paham. Kan belum ada yang lihat toh. Nah, coba diperhatikan. Warnanya jelas ya, agak merah. Enggak apa-apa, tapi kan bisa bisa diikuti Mas ya. Oke. Mungkin ditutup aja, Cek Kak. Bahwa lele ternyata tidak hanya sekedar bisa jadi lele penyet seperti ini. Tahukah Anda bahwa lele bisa dijadikan bermacam-macam makanan, termasuk abon lele. Nah, di episode kita kali ini saya akan mengajak Anda dalam sebuah judul abon lele seenak abon daging sapi. Tentu saja masih di spirit inspirasi dan Ada yang masuk Mas, dosennya? Belum? Oh iya. Ya, sambil mengamati video. Ditulis alatnya apa, bahannya apa, sama prosedur kerjanya dari awal. Berarti pertama kali apa yang kita lakukan berarti? Tidak hanya mencuci, menyiangi lele. Menyiangi lele itu membersihkan sama mengeluarkan isi perut tadi. Ya. Jadi langkah pertama ditoret-toret, menyiangi lele. Oke. Nah ini. Alat bahannya jangan lupa apa saja tadi, pisau dan sebagainya kan alatnya. Ini berlatih, kalian juga berlatih menganalisis video ya. Nah, kejelian sangat dibutuhkan seperti ini. Alatnya apa, bahannya apa, jangan sampai terlewat. Nanti kita ulang, nggak apa-apa. Ini kegiatan apa namanya tadi? Salah. Kurang benar. Apa kegiatan apa ini? Apa?
Apa tadi sing banter salah enggak apa-apa. Apa? Suwir-suwir daging ikan. Jadi setelah dikukus nanti nah seperti ini kegiatannya, kamu lihat ini. Bentar ya, saya angkat dulu. Ya, Pak Lanu. Dilanjutkan Pak, dilanjutkan ngajarnya Pak. Ya, sudah ini. Anak-anak sudah pengamatan video Pak Lanu. Oh iya, di video Pak. Ya, sudah saya rekam dari awal. Ya. Mungkin Perlihatkan Pak, pakai kamera belakang. gimana Pak? Pakai kamera belakang Pak. Siap. Ya, gimana Pak Lanu? Putar Pak, HP-nya diputar. Iya. Ini lagi ngamati video. Ini. Mas Lanu, suara saya jelas Mas Lanu? HP-nya Pak, dibikin, diputar, dikasih lebar Pak. Oke. Gimana Pak Lanu? Gimana Mas? Ada yang masuk Mas? Ada yang masuk? Oh. Wifi ini enggak ya apa Mang? Pak Ridwan di bel mungkin Mas. Oke, dilanjut dulu. Jadi perhatikan langkahnya ya. Nanti kalau kurang jelas kita ulang lagi, sekali lagi. Ditulis supaya enggak lupa, jangan diamati tok. Jadi setelah mengamati ditulis. Gimana? Gak dengar? Bentar. Iya, iya. Sudah ada apinya besar, udah cocok kan? Iya, ini sampai nanti 2 jam, terus diadukkan dulu, kasih sampai 4 jam. Tolong jangan rame ya. Cek, sebentar. 150 gram gula untuk 1 pan. Diaduk sampai kering. Gulanya berapa tadi? Untuk 1,5 ya. Jadi nanti dihitung itu yang untuk setengah gram berapa.
Perhatikan, jadinya harus seperti ini nanti, tidak boleh gosong. Ini mungkin warnanya bunar kena itu ya, itu kalau ditutup enak, ya, tapi tidak apa-apa. Jadi ini warnanya tidak boleh sampai hitam, coklat, tidak boleh coklat kehitaman, tidak boleh, harus seperti ini. Warnanya agak, warna apa ini berarti? Coklat kemerahan, tidak boleh coklat kehitaman. Nomor 2, nanti harus sampai remah. Tahu remah itu apa? Remah itu apa? Jelaskan. Remah itu apa? Ya, salah enggak apa-apa. Apa remah? Betul. Siapa yang tahu lagi remah itu piye? Remah itu kalau kita memegang pasir, kemudian kamu tekan, kamu biarkan, dia enggak boleh seperti ini ya, mesti roto. Tapi mari Joko wedi, tanganmu gini kan, kamu buka seperti ini, dia akan jatuh beraturan, itu remah. Berarti apa? Kalau abon nanti tidak boleh ada minyak sehingga kempel. Oke. Kempel, enggak boleh, harus remah. Jadi nek dicekel abon itu dibuka ngene ambiar meneh. Itu yang kualitasnya baik. Nah, nanti mungkin hasilnya tiap kelompok enggak sama. Makanya hari Jumat ketika praktikum kita laksanakan yang namanya uji organoleptik ya, yang mendekati baik atau ada yang baik siapa nanti ya. Oke. Sampai sini hasilnya kurang jelas apa masih diputar sekali lagi? Sekali lagi oke. Kita mulai ya. Nah, oke, saya mulai awal ya. Tolong perhatikan, jangan rame karena suaranya sudah saya maksimalkan pol ini ya. Jadi jangan rame supaya dengar. Wes ya, siap ya? Hitungan ketiga saya mulai. 1, 2, 3, silakan diamati. Bisa diulang lagi, oke? Yang kurang jelas silakan diamati dengan teliti, ya. Nah, ini melatih analisis juga kok, enggak apa-apa latihan, ya. Kalian latihan ngamati video gini. Nah, pemirsa, di dalam sekelilingnya seperti yang saya pesan ini, sebenarnya banyak sekali yang berjumpai di mana-mana. Dan Anda sama sekali tidak heran. Tapi tahukah Anda bahwa lele ternyata tidak hanya sekedar bisa jadi pecel lele banyak seperti ini. Tahukah Anda bahwa lele bisa dijadikan bermacam-macam makanan, termasuk abon lele. Nah, jika kita lihat hari ini saya akan mengajak Anda dalam sebuah judul
Perhatikan bagaimana proses penyiangan ya. Ada yang masuk. Tolong juga diamati berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukusan ya. Proses apa ini tadi nak? Suwir, oke. Penyuwiran. Ketika mengukus tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena nanti daging ikannya akan hancur sehingga menjadi bubur ikan. Nanti 1 minggu lagi kita akan membuat bubur ikan dijadikan burger itu ya, nanti minggu depannya. Tapi ini kita membuat fokus abon. Nah, perhatikan dulu. Berapa 1,5 kilo lele tadi? 50 gram, silakan ditulis. Oke, setelah bawang merah tadi bahan kedua apa? Apa? Kurang benar kalau kemiri. Setelah bawang merah, ini tadi apa ini? Bentar. Oke, saya mulai. Ini tadi apa? Bawang putih. Berapa bawang putih? Berapa? 50 yang betul. Saya lanjut ya, tolong diamati yang teliti, anak-anakku. Oke, sudah? Siap? Amati video selanjutnya. Berapa gram? Ini tadi apa ini? Berapa gram? Tulis dulu. Oke. Saya lanjut ya. Tolong diamati bahannya. Oke. Perhatikan ini. Ini empon-empon Indonesia. Oke. Tolong diamati. Yang kuning ini apa? Ini lengkuas iku apa? Laos. Ya. Wong wedok-wedok setinggi apapun karir perempuan kudu iso masak. Engko timbang bojomu dimasakno wong liya. Ya enggak? Nah, mbok gawe dadan, mbok gawe sego goreng pokoke kudu iso. Syukur-syukur iso gawe abon ngene iki sehat. Ya enggak? Oke. Saya ulang. Yang kuning ini apa? Ini yang hijau iki? Yang hijau iki? Jeruk banyak. Daun jeruk apa? Porot. Oke. Bisa diamati ya, saya ulang ya, dikit. Tolong diamati lagi bahannya. Ini apa ini?
Apa tadi itu? Berapa ukurannya? 1 sendok teh. Tulis dulu. Oke. 1 sendok teh itu sebanding dengan berapa gram? Ada yang pernah nimbang? 1 sendok makan dengan 1 sendok teh sama apa enggak, Nak? Tidak. 1 sendok makan itu sebanding dengan berapa gram? 10 gram, deling-eling. Kalau 1 sendok teh itu sebanding dengan separohnya, yaitu 5 gram. Berarti ketumbarnya berapa tadi? 5 gram. Atau 1 sendok teh. Deling-eling itu. Oke. Bisa dilanjutkan? Perhatikan. Tadi setelah menyiapkan bumbu sudah siap. Berarti langkah selanjutnya apa, Nak? Apa? Setelah bumbu sudah kita siapkan dari bawang merah sampai santan tadi, apa yang kita lakukan langkah selanjutnya? Kurang bener karo menyangre. Ayo, sapa sing teliti ngamati video? Apa? Kurang bener. Sapa sing ngamati? Apa yang kita lakukan setelah selesai bumbu-bumbunya kita siapkan? Banter. Memblender, menghaluskan. Nah, itu berarti teliti itu. Ya. Menghaluskan bumbu. Oke? Berarti semuanya di blender kecuali apa? Ikan. Kemudian apalagi yang tidak masuk blender? Gula, apalagi yang tidak masuk blender? Garam, apalagi yang tidak masuk blender? Kurang 1. Daun jeruk di blender apa enggak tadi? Kurang bener. Daun jeruk di blender, Nak. Yang tidak masuk blender kurang 1. Serai enggak ada. Kunir masuk blender. Laos masuk blender. Santen 100. Meneh. Santen tadi yang dimasukkan itu santen sing tambahan. Sing bener nanti kalau praktikum santannya enggak usah dulu, oke? Karena santan sudah mateng. Kalau kamu mau blender nanti biasanya ada sisa di blender, enggak apa-apa dimasukkan. Dicoba apa aja nanti, oke? Berarti kita sepakati yang utama enggak masuk blender 1 ikan, daging ikan, gula, garam, santan. Nanti kalau mau coba silakan, enggak apa-apa, santan masuk blender, oke? Jadi langkah selanjutnya menghaluskan. Kalau sudah, langkah selanjutnya apa ini tadi namanya, Nak? Tak baleni. Ini apa ini? Langkah ini apa namanya? Apa? Salah enggak apa-apa kita belajar. Apa langkahnya? Menggosong jadi pereng nantilah. Basa Kediri, basa Nganjuk apa iku jenenge? Basa Jawa gak apa-apa? Gongso. Atau kalau bahasa Indonesianya namanya
Menumis atau Nah, ini harus dibedakan, Nak. Menyangre dengan menggoreng, ini beda. Siapa tahu bedanya menggoreng dengan menyangre atau menumis atau gongso tadi? Kalau menggoreng itu berarti pakai minyak goreng. Itu disebut kegiatannya menggoreng. Nah, yang kita lakukan di abon ini disebut menyangre, menumis atau menggongso. Ini berarti tanpa minyak goreng. Tanpa minyak goreng, dieling-eling. Apa yang kita lakukan kegiatan kita sebelum menyangre tadi? Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah blender, sebelum ngesokno blenderan nanggone alat penggorengan wajan. Apa yang kita lakukan? Teliti berarti. Jadi tidak boleh apinya kita nyalakan besok kalau praktikum, baru alat penggorengan kita taruh di atas api. Kalau sudah anget, ojo sampai pereng, lali tinggal ngomong beluk kabeh. Wajane ireng bles tak ireng meneh wong abone kok. Jadi setelah cara ngeceknya gimana supaya tahu alat penggorengan kita anget? Suhu pinter. Di atas alat penggorengan. Ojo kok cosno ngene tanganmu, ngeteri lemu iku lah niku. Oke? Ya. Jadi dilewatkan. Kalau sudah terasa anget, baru yang kita blender kita masukkan ke dalam alat penggorengan. Oke, saya lanjut videonya. Perhatikan. Satu 1,5 kilo berapa jam waktu yang kita butuhkan? Mungkin saya setel dulu, amati. Berapa jam untuk 1,5 kilo? Amati dulu. 1,5 kilo ikan berapa jam, Nak? Petang jam. Itu kalau kita lakukan secara manual. Ini kan manual, pakai alat penggorengan. Nanti kalau kamu jadi pengusaha yang gede, pasarannya abon sampai luar Jawa, yo gak mungkin gawe gorengan. Mosok kon 24 jam ngene wajan gini terus. Kan gak mungkin. Berarti kalau kapasitasnya sudah besar, kita sudah masuk ke alat-alat yang lebih modern. Ini masih manual dalam rangka melatih membuat produk abon ikan. Oke? Nah, jadi manual. 1,5 itu petang jam. Berarti logikanya besok kalau kita buat praktikum 1,5 kilo kira-kira pirang jam harus jadi? 2 jam maksimal harus jadi. Oke? Jadi nanti schedule harus diingat 2 jam akhir pembelajaran harus selesai sampai uji organoleptiknya. Siap? Lanjut. Perhatikan videonya. Perhatikan, tanpa bahan pengawet bisa bertahan berapa bulan abon yang kita buat? Petangulan, tanpa pengawet loh. Nanti kamu di kelas sudah dapat mapel pengawet, bahan-bahan pengawet? Belum. Nah, nanti semester genap atau kalau enggak gitu kelas 12.
Jadi setiap kita membuat produk makanan minuman, itu ojo dikira wis tanpa apa-apa, tidak. Makanan minuman kemasan yang ada di toko itu semuanya banyak bahan pengawetnya, nak. Nek gak ngono, ya bangkrut pabrike. Sak minggu jamuren, kurung payu blas, apa bangkrut pabrike iku kok. Makanya setiap kali produk makanan minuman, bahkan teh botol sing mbok ombe, iku ya pengawet. Makanya ojo heran kalau sekarang namanya penyakit itu ya gak meruat. Enek sing moro-moro jidokane melentung, ilate abu, banyak memicu sel-sel pertumbuhan sel-sel kanker. Ya wis ngono iku. Wong kon nambah aku iku generasi pengawet ya anjene. Kan mangan pengawet terus. Nah, awake dhewe generasi pengawet. Ya, itu hasil ini intermezzo. Hasil penelitian Amerika ternyata apa? Mempengaruhi pertumbuhan otak, nak. Termasuk MSG. Makanya yo heran nek generasi ini koyo aku sampean ngene iki. Ya. Nah, makanya meneh-meneh saya nyampaikan ini apa? Besok nek duwe anak ojo dibaleni koyo awake dhewe. Sudah salah kaprah ya kan, nek iso kecilik kamu bentuk anakmu. Oke? Nah, iki sing bapak-bapak dan ibu-ibu calon. Nah, aku wis kadung kliwat. Terus no pisan bahan pengawete. Oke, lanjut saya puter ya. Lanjut. Ah, perhatikan itu. Masih belum ya? Wah, agak aneh sih masuk belas ya. Oke. Lihat cara ngaduknya, lihat. Tidak boleh berhenti. Kok nggak jangan meneng gak oleh. Dadi engko nek waya praktikum koncone pegel langsung dicanda. Ya, harus diaduk terus. Ya, jangan biarkan alat penggorengan membentuk kerak. Prinsipnya itu. Nanti kalau lebih jelas bisa masuk ke Google Drive yang saya beri alamatnya, oke? Nah, di situ kalian puter itu. Oke. Nah. Oke. Jadi setelah pengolahan biasanya dilanjutkan dengan materi pengemasan. Bagaimana mengemas bahan atau produk yang sudah kita buat itu menjadi bisa bertahan lama, kualitas bahannya tidak berubah. Tapi itu kade lain. Hari ini kita hanya sampai di menerapkan layanan usaha ini. Nah, selanjutnya anak, silakan kumpul dengan kelompoknya, kamu konsep yang baik, nanti masing-masing kelompok saya minta untuk mengkomunikasikan. Berdiri di tempatnya. Oke, yang harus kamu konsep dengan baik, itu yang pertama, ya, ini dikasih judul proses pembuatan abon ikan saja, karena nanti bahannya beda-beda. Pembuatan abon ikan. Oke. Nomor 1, alatnya apa saja ditulis. Ya. Kemudian 2, bahan apa saja ditulis. 3, prosedur kerja. Tolong ditulis yang rapi. Saya akan bimbing kalian per kelompok. 1, apa, 2, apa, sampai jadi produk. Yang keempat,
formulasi bahan. Untuk 500 gram atau setengah kilo daging ikan lele. Ini apa? Bawang merah butuh berapa gram? Dengan perhitungannya boleh atau langsung kamu sebutkan. Sampai semua bahan terhitung. Silakan ngumpul per kelompok, saya akan lihat kerja kelompok kalian. Oke, silakan ngumpul dengan kelompoknya, rundingkan 4 ini. Harus jelas sehingga nanti ketika praktek sudah tidak canggung, ruang canggung ya. Nyekel apa iki? Nyekel panci dhisik atau nyekel sotil dhisik? Tidak ada seperti itu. Kemudian diingat, tolong dibagi dengan kelompoknya. Besok sing bagian nyiangi sopo. Sehingga ketika datang ke lab sing bagian nyiangi gak usah nunggu kancane. Cukup bahan, langsung lakukan penyiangan. Sing bagian mempersiapkan kompore sopo. Sing bagian nimbang bumbu sopo. 3. Menyiangi, nyiapkan alat, nimbangi bahan. Jadi ketika di lab, orang yang 10-12 orang dalam satu kelompok itu gak enak sing nganggur. Oke? Jadi semuanya dibagi roto. Penyiangan nek rolas yo, penyiangane wong 4. Nimbangi bahan wong 4. Mempersiapkan alat wong 4. Oke? Ada pertanyaan tentang kegiatan? Dibagi job description tiap anggota kelompok. Tulis namanya, iki bagian iki, oke? Silakan kerja, nanti saya akan bimbing kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan, oke? Silakan kerja kelompok. Silakan angkat tangan yang kurang paham ya. Silakan diskusi. Di konsep yang rapi ya. Oke, silakan kerja kelompoknya. Oke. Ya, silakan konsep lanjut. Ya. Yang lain mungkin bisa membantu, mungkin kursi bisa ngelompok ke sini enggak apa-apa. Pakai tepung apa enggak kita? Pakai tepung apa enggak kita tadi? Enggak. Ya, pintar. Sip Mas ya. Oke, silakan dirundingno. Ayo, dirundingno. Siapa yang bagian konsep yang baik? Tulisannya sing apik, jangan nek diwaca kok menyampaikan. Sampai mana kelompok ini? Kelompok berapa kemarin? 2, berarti 1, 2 ya? Oke, siap. Ya, silakan didiskusikan, nanti silakan dikomunikasikan ya. Ayo Le. Ayo Val.
Coba perhatikan nak, ini sotil ambek wajan itu kalau menyebutkan alat, mosok sotil dan wajan gitu. Apa mas? Nah, alat penggorengan, namanya alat penggorengan itu sudah sotil sak wajane. Berarti serok, betul. Jadi cukup alat penggorengan. Jangan sotil, wajan, serok, enggak usah. Jadi alat penggorengan. Oke. Belum ada yang masuk ya mas ya. Gak apa-apa mas. Shootingan arek-arek betul itu. Sip. Oke. Formulasinya harus jelas. Jadi setiap bahan formulasinya harus jelas. Bawang merah butuh piro, garame piro, dihitung semua. Garam tadi untuk 1,5 kilo butuh berapa? Garam. Ini sing kelewatan berarti. Garam tadi butuh berapa? Kalau gula tadi butuh berapa? Untuk 1,5 kilo. Nah, untuk garam tadi butuh berapa gram? Gimana? Tadi ada tapi pelan, ya. Itu gunanya mengamati, latihan mengamati yang ngono. Berapa tadi? 1,5 kilo itu 30 sampai 50 gram. Gram loh ya, bukan setengah kilo ngolah asin kabeh abone engko. Ya. Oke, kamu hitung itu. Yang kurang paham angkat tangan ya. Silakan diskusi. Dimakan dak apa jajan.
Kelompok 3 sudah sampai mana? Gak apa-apa. Sudah sampai mana? Oke. Sip. Sampai bahan. Kelompok 2 sudah sampai mana konsepnya, Nak? Bahan sama. Oke, lanjut. Kalau menyusun, tak ulangi carane, menyusun prosedur kerja itu dengan kalimat perintah. Ya, ini paham. Siapkan, masukkan, ya, bersihkan dengan kalimat perintah, prosedur kerjanya. Oke. Siangi, kukus. Oke. Kalimat perintah. Kelompok 1 sudah sampai mana menyusunnya yang akan ditampilkan? Sampai pada Naufal, sampai mana, Val? Oke. Tolong dihitung formulasinya ya. Untuk setengah kilo daging ikan. Setengah kilo daging ikan ya. Jadi yang kamu hitung formulasi bahan untuk setengah kilo daging ikan. Bukan 1,5 kilo ya. Oke. Saya beri waktu 15 menit lagi. Harus sudah selesai. Nanti gantian untuk komunikasi. Oke. Iya. Oke. Misi. Ya, silakan. Iya, garamnya untuk 1.500 gram. Berarti untuk 500 gram harus dihitung. Ya, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kira-kira kalau kita menggunakan bahan penguat makanan boleh apa enggak? Seperti Masako, Magic, boleh apa enggak? Kalau ingin menambah atau menguatkan rasa, boleh apa enggak? Ya, secara aturan kesehatan enggak boleh, karena kan tidak boleh ada pengawet toh. Nah, tapi ketika praktikum nanti saya siapkan. Oke. Setiap kali akan jadi produk, kalian boleh yang namanya mencicipi. Rasanya kurang apa yang kuat? Kurang garam, silakan ditambah. Ya. Jadi seperti itu besok ketika praktikum, oke? Nah, lanjutkan. Ya? Iya, silakan. Oke. Apa yang ditanyakan? Dari sekolah insya Allah ya. Oke. Mengenai pastinya besok kita tata labnya ya. Tapi insya Allah dari sekolah semua ya. Dari Pak Izudin maksudnya. Kemarin saya lihat daging nila, daging mujair sama daging lilinya sudah ada di lab. Tinggal daging patinya tok yang belum ada. Oke, lanjut. Untuk bumbu-bumbu kita sediakan. Yang penting, oh ya, perhatikan nak, besok alat timbangan yang kita pakai itu menggunakan elektrik sehingga jelas. 30 gram ya 30 gram. Karena itu akan berpengaruh terhadap rasa dan warna. Makanya ojo main-main ketika nimbang. Ya, banyak yang enggak jadi karena enggak disiplin menimbang. Oke, lanjut. Ya.
Oke. Kurang 8 menit. Mas, gurung ini dosen masuk ya? Gurung, aman berarti cian. Nggak apa-apa mas, soalnya ini rekaman. Oke. Sampai mana kelompok 3? Sudah formulasi? Prosedur kerja sudah? Sudah. Formulasi belum ya? Ya, lanjutkan. Kelompok 1 sudah sampai mana? Oke. Formulasinya sudah berarti, Val. Formulasi berapa gram bahan sudah? 1,5 kilo. Oh ya, nanti hitung ya yang untuk 500. Yang lain oret-oret sendiri enggak apa-apa, Nak. Ini loh. Yang lain ini tolong dihitung untuk 500 gram dan nanti enak langsung nulis, ya. Oke, yang lain coba hitung 500 gram. Nah, yang lain mungkin ngitung 500 gram, Nak. Nanti temenmu cek cepet, gak ngitung formulasi. Yang lain silakan menghitung formulasinya supaya cepat, oke? Jadi yang sudah nyusun prosedur dan sebagainya, cek gak terganggu. Yang lain ngitung formulasi, cek cepet. Tak ulangi caranya. Siap. Oke. Untuk besok besok lusa ya, hari Jumat sama Nak jam 8 ya. Kurang seperempat sudah ada di depan lab sebelah timur itu ya. Oke. Bener sih konoetan ya, aku gak bingung ya. Oke. Oke. Sampai di mana Mas? Ada kesulitan? Oke. Iya.
Betul. Hasilnya yang itu untuk berapa gram? Ini untuk 500 gram. Oke. Ah, jadi caranya sederhanakan seperti ini. Coba yang lain perhatikan. Ini saya beri contoh menghitung formulasi, jangan pecahan. Kenapa? Nanti ketika kita melakukan penimbangan di timbangan elektrik, itu kan angkanya ada yang satu angka di belakang koma, ada yang dua. Saya belum mengamati yang alat di sini, itu berapa angka di belakang koma atau bulat. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Tadi misalkan untuk 1,5 kilo daging, berapa gram yang dibutuhkan, Mbak? 50, ditulis. Itu untuk apa? Bawang merah. Bawang merah ya, saya tulis seperti ini. Ini jadikan gram. 1 kilo itu 1000 gram. Berarti 1,5 kilo berapa gram? Ya tinggal 1,5 dikalikan 1000. Sehingga ketemu 1.500. 1.500 gram daging ikan itu membutuhkan 50 gram bawang merah. Betul ya? Yang kamu cari itu adalah untuk 1 gram daging ikan ini butuh berapa gram bawang merah. Sehingga caranya gimana? 1 gram daging ikan berarti butuh bawang merah berapa? Ya 50 dibagi berapa? Saya ulangi caranya sederhana. Berarti per 1 gram daging ikan itu butuh bawang merah berapa? 50 per 1.500. Ini kan habis toh? Podograme ya. Cara menyederhanakan seperti ini, habis. 5 saya bagi 5, 1. 15 saya bagi 5, 3. Nule kan di situ. Berarti 1 gram daging ikan itu butuh 1/30 gram bawang merah. Nah pertanyaannya, kalau saya membuat daging ikannya 500, berapa bawang merahnya? Ya tinggal mengalikan. 500 kali 1/30. Sehingga kan seperti ini toh persamaannya jadinya. Oke? Nah, 50 per 3 atau dijadikan pecahan sama dengan 16,6 dan seterusnya. Nah itu prosesnya. Ini dibulatkan ya sekitar berapa? 17 karena kan di atas 5 toh. Kalau 16,5 berarti ya 16. Kalau 16,4 berarti 16 gram bawang merah. Kalau ini 16,6 berarti dibulatkan sekitar 17 gram. Dan seterusnya cara ngitungnya sama. Nah, yang nggak paham silakan angkat tangan. Oke, pintar. Ada lagi yang nggak paham? Oke, silakan. Yang kurang paham formulasi bahan silakan tanya. Per kelompok. Nah, kemiri boto piro, cara ngitungnya sama. Dihitung berapa kebutuhan per gram daging ikannya berapa. Blender ada untuk menghaluskan bumbu kan, tapi bukan untuk menghaluskan ikan. Saya lihat ada insya Allah di sana di alatnya. Food processor atau blender itu nak, sama namanya. Oke. Siapa lagi yang mau tanya tentang formulasi bahan, menghitung? Ini sekaligus melatih kemampuan numerasi. Nah, ngitung ini Ki. Oke. Lanjut. Ya. Jangan malu bertanya timbang sesat di dalam lab. Engkau keliru kabeh. Bukan sesat di jalan, sesat di dalam lab. Ya silakan. Yang nggak paham tanyakan semua. Oke, apa? Bentar gantian sih, iki sih. Iya. Betul. Betul. Tandanya apa? Awal kan banyak air toh di dalam wajana. Ketika sudah air dari santan tadi sudah mengering, sudah tidak ada di wajan, nah itu baru masukkan gulanya sedikit demi sedikit. Pinter. Iya, yang terakhir adalah apa tadi? Gula, betul. Nanti kalau nggak paham tanya lagi ya. Silakan, timbang sesat di dalam lab. Ya.
soalnya di video pas waktu Mm-mm. proses penyangraian itu tadi ada daun jeruk yang utuh. Oke. Yang betul daun jeruknya di blender. Kenapa? Daun jeruk kalau tidak kita blender itu nanti akan mempengaruhi atau sulit membuat proses kita ketika ngaduk. Nomor 2, nanti rasanya tidak sedap. Oke? Nah, semuanya di blender kecuali yang 3 tadi. Yang 4, santan boleh di blender boleh tidak. Oke? Kita revisi yang santan ya. Lanjut. Yang kurang paham tanya lagi. Timbang sesat di dalam lab besok. Ya, timbang sesat di dalam lab. Boleh tanya. Oke. Kita diskusi aja enak, tenang ya. Oke, silakan tanya. Apa lagi? Iya. Nah, jeruknya berapa lembar? Tadi di video disebutkan enggak? Nah, jeruk itu fungsi utamanya apa sih, Nak? Aroma penyedap. Fungsi utamanya berarti apa di abon jeruk itu? Siapa yang paham? Fungsi utama daun jeruk di dalam abon ikan berarti apa? Kalau aroma, aromatik betul. Berarti di dalam kasusnya abon ikan ini, fungsi utama daun jeruk apa? Satus. Daging ikan apapun itu amis apa enggak? Nah, tujuannya dikai daun jeruk itu, Nak, itu untuk menghilangkan amis iwak. Sehingga nanti abon kita itu rasanya sedap. Berarti logikanya semakin banyak daun semakin wangi, semakin sedap. Nah, tadi coba perhatikan. 1,5 kilo tadi ada berapa lembar daun? 45. Berarti nanti kamu menggunakan 45 lembar daun enggak apa-apa. Oke? Timbang sesat di dalam lab. Bagus takoke. Lanjutkan. Oke. Apalagi boleh ditanyakan yang kurang jelas. Timbang sesat di dalam lab. Sampai apa? Sampai apa, Nak? Kelompok 2. Kelompok 2 sampai apa? Prosedur. Formulasi sudah dihitung? Oke. Mana formulasinya Anda dihitung? Saya lihat sih. Udah bener apa enggak? Itu kuncinya, Nak. Jadi kamu membuat produk apapun, itu formulasi kunci. Nah, itu bereset produkmu mesti ada yang tidak benar. Mana yang udah dihitung? Tolong dikonsep yang baik, misalnya ini Mas, bawang merahnya berapa gram, bawang putihnya berapa gram, kemiri berapa gram, gula. Nah itu ya, jangan seperti ini. Di konsep yang baik, sudah terhitung. Mana yang formulasi sampai mana? Formulasi. Sudah sampai mana? Oke, nah, kalau sudah ditulis ya, bawang merah, saya hitungannya nih, sudah betul apa benar? Sudah betul apa enggak? Ini untuk apa ini? Oke, garam dan kemiri. Berarti per gramnya butuh 1/50. Berarti 500. Ya, betul. Wes, lanjutkan. Terus ini untuk apa ini? Gula per gram ikan berarti butuh berapa? 105. 5/50 ya. Atau 1/10 toh. Iki bagi 5 siji. Ya enggak? Bagi 5 kan siji, sehingga 1/10. Atau seperti ini boleh. Ini habis. Ini habis, oke, betul. Terus yang ini untuk apa ini? Bawang merah, bawang putih, betul. Seper berapa, Nak? Per gramnya 1/30 ya? Betul, wes, lanjutkan. Itu udah betul formulasinya. Coba yang lain, saya lihat formulasinya. Kelompok 1 sudah betul formulasi. Yang kelompok 2 dan 3 mana formulasinya sudah? Coba lihat formulasi bahannya. Saya lihat hitungannya, enggak cek enak. Siapa yang bagian ngitung? Sudah ya? Ya itu wes itu. Wes sudah betul. Ya lanjutkan. Betul. Yang sing ngitung formulasi siapa tadi? Mbaknya. Berdua, enggak apa-apa. Saya lihat hitungannya. Sing ketemu 16, ketemu 17, ketemu 10 tadi.
Oke. Yang lain jangan malu bertanya ngitung formulasi ya, karena itu kuncinya di masakan itu nak. Ya. Kemarin nenek sing jawab supaya gampang dikalkulasi. Nek gak enek iku kamu ndak akan bisa ngitung. Sapa wingi sing jawab kalkulasi pinter wingi? Nah, ini. Oke. Ya. Gak iso dihitung biaya produksi kalau tidak tahu formulasinya. Ya, oke. Ada lagi? Ya, aku lanjutkan dariku. Contoh, tak kayak contoh ini misalnya. Coba perhatikan sini. Tadi gula yang sudah kita hitung formulasi itu butuh berapa gram, Mbak? Gula untuk setengah gram daging ikan? Berapa gram? Berapa? Berapa? Piro? 50. Kamu ketemu? Gula? 50, itu betul. Jadi gula yang kita butuhkan itu 50 gram. Lah ini enek pertanyaan. Berapa uang kita untuk 50 gram? Mosok, Pak saya belinya 1 kilo 12.000. Ben ngitung biaya produksi gula 12.000. Bangkrut kapan batine? Biaya variabel itu biaya yang digunakan untuk satu kali proses produksi. Berarti biaya variabelnya gula berapa? Ya yang 50 gram ini berapa rupiah? Ngitungnya piye Pak? Misalnya 1 kilo gula itu harganya 12.000 kamu beli. Ya, jadikan gram. 1 kilo berapa gram tadi? 1.000 gram gula itu berarti harganya kan 12.000. Oke? 1 gram gula itu berarti biayanya berapa? Ya 12.000 dibagi 1.000. Hilang toh? 12 bagi 1 berapa? 12 rupiah itu untuk biaya 1 gram gula. Berarti nek awake dhewe entek 50 gram berapa uangnya? 12 kali 50. Berapa? 600 rupiah. Berarti biaya produksi untuk gula saya 600. Oke? Nah, itu gunanya ngitung formulasi ini. Bawang merah 1 kilo 20.000. Tapi sing kegawe hanya berapa gram itu? Bawang merah berapa gram? Berapa? 10. Masa kok tulis biaya produksi bawang merah 20.000. Lah bangkrut bandare. Paham ya? Nah, itu maksudnya dibuat formulasi supaya bisa dikalkulasi biaya produksi kita berapa. Oke. Siap? Nah, itu caranya. Gawe pentol, gawe jus, apokat sama caranya. Ya. Harus ada formulasi bahan. Nek gak iso dihitung biaya produksi. Oke, lanjut. Ya, silakan. Oke. Oke, ini pertanyaan bagus. Nah, perhatikan kelompok 1, 2, mungkin ada bisa jawab. Tadi untuk 1,5 kilo santannya berapa gelas tadi di video? 1 gelas itu berapa mili? Sak gelas aqua itu? Kurang lebih 250 mili. Pinter itu pengamatannya. Berarti nek gawe 500 gram berapa? Tadi kan ini untuk 1,5 kilo toh? Nah, ini untuk 1,5 kilo daging ikan itu sakmene. Berapa? 83 mili. Betul. Kurang lebih 83 mili. Berarti besok itu kan ada santan yang sudah jadi, kara itu loh. Nah, sasetan itu. Ada sekitar 2-3 yang digunakan. Satu saset saya lihat sekitar 80-60 mili. Oke, nanti disediakan di lab. Oke, pertanyaan bagus. Ya. Jadi mili. Ingat, kalau bahan itu dalam bentuk padat, berarti satuannya apa? Kalau tidak kilo ya gram. Kalau bahan itu dalam bentuk larutan cair, berarti satuan yang digunakan kalau tidak mililiter ya liter. Eling-eling. Minyak gorengnya, ketika kamu membuat produk yang butuh menggoreng, berarti butuh minyak, itu harus liter atau mili, dihitung. Kira-kira piro yo, pokoknya gak iso.
Harus dihitung berapa mili yang minyak kita pakai. Paham ya? Nah, dieling-eling iku. Nanti untuk selanjutnya kamu akan banyak bertemu dengan materi-materi seperti ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah siapkah? Waktunya habis. Sudah siapkah nak? Untuk mengkomunikasikan tentang hasil kerja kalian. Oke. Mas, ketika anak-anak tampil kan nanti kelihatan ya. Omongannya ya krungu ya. Ya siap. Terekam maksud saya. Ya. Oke. Oke. Siapa yang sudah siap tampil? Kelompok 3 sudah selesai belum? Sudah. Silakan berdiri. Siapa yang menyampaikan? Ketuanya boleh atau wakilnya boleh, silakan. Ya. Yang lain perhatikan sambil disimak hasil kerjanya. Bentar Mas. Saya lihat sampai mana yang lain. Sudah selesai kah? Oke, silakan ditulis. Kelompok 2 sampai mana nak kerjanya? Oke. Sudah ya? Ditulis pisan. Tadi bawang merah nanti supaya bacanya bagus. Iya, silakan. Ya, ditulis di situ. Bawang merah piro, bawang putih piro, kemiri piro. Ayo. Oke. Siapa yang udah siap, nak? Sudah siapkah? Oke. Yang lain saya harapkan setelah selesai tolong itu difoto, dipelajari di rumah, ya. Tujuannya apa? Ketika di lab hari Jumat kita saling mengingatkan, ya. Ada satu lagi yang kurang, tolong dibagi job description. Di bawahnya itu, tolong dibagi job description-nya. Siapa yang menyiangan, siapa yang formulasi bahan, nimbang, sak ngoncei berambangi pisan, berarti nek formulasi bahan, oke? Nimbang daging iwak, nimbang bawang merah, nimbang bawang putih, itu tugasnya yang formulasi. Yang ketiga, tim yang bertugas mempersiapkan alat, noto kompor, noto panci, ya, tolong dibagi itu, sebutkan nama. Ya, kelompok 3 juga sama, silakan sebut nama. Kalau orangnya 12 orang satu kelompok ya dibagi 4-4. Kalau orangnya 10 ya 3-3, ada satu yang 4, beres. Sing akeh, sing berat itu yang mempersiapkan apa namanya? Alat dan formulasi bahan itu berat. Karena harus nimbang, nyuci, oke? Nah, ngukus. Itu berat loh, formulasi bahan itu berat. Ya, nimbang iwak, menyiangi, mencuci, mengukus, itu formulasi bahan. Nimbang bawang merah berapa gram, nah itu angel itu. Pele tim itu yang teliti, jangan yang ceroboh. Prinsip kerja di lab itu harus jangan ceroboh dan selalu hati-hati. Oke. Jangan sampai gosong. Lanjut.
Jajannya habis makan, dimakan. Iya anak-anak di bangkunya aja, enggak apa-apa. Nanti kalian syuting di bangkunya aja. Sudah selesai kah? Job description sudah dibagi? Oke. Ingat, schedule kita, jadwal kita nanti selesai produk berarti hari apa? Jumat. Sama waktunya. Jam 8 sampai jam 11. Kalau kita hari ini sampai jam 10. Nanti kalau membuat produk, itu saya beritahu schedule-nya jam 8 sampai jam 11 siang. Jangan lebih jam itu. Itu plus uji organoleptik, bau, rasa, warna. Oke? Nah. Sudah siapkah kelompok 1? Val? Sudah ya Val ya? Apa yang belum Val? Oke. Yang lain, ini kan nulis formulasi. Yang lain nulis job description. Novel. Bagiannya sopo. Yang lain, apa yang belum silakan dilanjutkan. Misalnya job description, langsung dibagi. Ya, 3 hal pokok ini. Sangat boleh, jangan di sini. Anak Rono, ojo nduk kene, sangat boleh mau kamar mandi. Ya. Oke. Sudah selesai ya? Silakan. Gantian sing kamar mandi kok akeh. Sudah ya? Yang lain silakan menfoto kerja yang sudah jadi, produk, guys, sinau ndok oma, besok sudah paham apa yang dilakukan, oke? Yang lain difoto, seret-seret sing wis rapi. Oke. Sudahkah? Oke? Bentar, tunggu ya. Tunggu, mari sik. Yang akan membaca, tolong itu diwoco sehingga gak belak-beluk. Tahu presentasi yang baik toh? Nah, bagaimana presentasi menggunakan yang baik? Yang formulasi bahan tolong dipilih sing teliti ya. Itu nanti jadi tidaknya produk ada di situ kuncinya. Injep-injep aku ae. Nek ngincipi aku ae. Ambek masih berdua ini besok ngincip mbek Pak Ridwan. Oke. Oke. Yang sudah selesai kelompok 3, sudah selesai semua. Formulasi bahan sampai job description. Gimana? Apa itu? Ya, presentasi pakai itu. Pakai itu. Siapa sih presentasi? Pasang no, Mas. Tolong pasang no. Hei, cek. Wes, Mas. Wes. Iya, dipasang no. Cek jelas nanti suaranya. Karena itu direkam. Jangan takut, gas. Latihan gawe alat. Soporo kon meneh dadi bupati Kediri kon. Nah, biasa nggak alat ngene, jika bingung. Dadi wak camat barang kan gak ro ade, dadi lurah. Ya, dadi dewan kan yo gak ro, latihan nggak alat ngene jika bingung. Oke. Ya silakan masuk. Kok ngene, Pak? Udah selesai? Tinggal apa? Job description.
Oke. Bentar. Yang lain silakan sambil mengerjakan terus. Perhatikan nak. Yang lain suara volume suaranya diperkecil. Kita sambil dengarkan. Sambil dengarkan Bagas untuk presentasi hasil kelompoknya. Wes, yang lain silakan duduk. Oke. Wes. Tolong presentasi ini kene toh. Di situ aja enggak apa-apa. Di Iya, situ di situ. nanti biar direkam sama Mas Valen dan ini. Oke. Sudahkah? Ramuni. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Siap. Yang lain anak-anakku Noval dan kawan-kawan ya. Tolong yang lain juga silakan volumenya diperkecil. Kita dengarkan sama-sama kelompok 3. Silakan dimulai kelompok 3. Salam dulu ya. Oke, silakan Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, ayo. Berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya akan mempresentasikan proses pembuatan abon ikan dari kelompok 3. Siap, bagus. Lanjutkan, Gas. Untuk alat-alat kita menggunakan pisau, telenan, alat penggoreng, pengukus, blender, baskom, kompor, sendok, dan mangkok. Berhenti dulu. Ada yang terlewat apa enggak? Udah memenuhi ya alatnya ya? Ada yang terlewat? Sudah terpenuhi? Oke. Lanjut, Bagas. Untuk bahan-bahan kita menggunakan ikan mujair, gula, santan, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, lengkuas, kunyit, garam, dan daun jeruk purut. Oke, bagus. Lengkap ya? Kemirinya sudah apa belum? Kemiri? Ya, silakan ditambahkan. Tulis saja nanti ditambahkan di situ. Oke, kurang kemiri. Lanjut, prosedur kerja. Prosedur kerja. Bersihkan ikan sampai benar-benar bersih. Jos, terus. Lalu kukus ikan hingga matang kurang lebih 20 menit. Siap. Pisahkan daging ikan dengan durinya dengan cara disuir-suir. 100 bahasanya sudah bagus, baku. Lanjut. Haluskan semua bumbu-bumbu. Nyalakan kompor, setelah itu panaskan penggorengan. Bagus, bahasanya sudah bagus, sudah betul. Lanjut. Masukkan bumbu ke penggorengan. Iya, lanjut. Lalu masukkan suir-suir ikan. Betul. Masukkan santan. Oke. Dan masukkan garam. Oke. Kemudian Diaduk. apa yang dilakukan setelah itu? Lalu diaduk terus selama 2 jam. Siap. Ada lagi prosedur kerjanya? Ada lagi. Ya, apa? Masukkan gula setelah diaduk 1 jam. Kemudian aduk lagi selama 1 jam. Betul. Apalagi? Setelah 2 jam, angkat abon dari kompor lalu sajikan. Oke, sebelum disajikan apa tadi yang dilakukan? Tiriskan, biarkan dingin. Oke, nanti ditambahi. Kemudian yang terakhir Bagas, untuk formulasi disebutkan. Yang lain dengarkan sambil dicek. Formulasi, silakan. Untuk formulasi, untuk 500 gram daging ikan. Nah, betul ini. Jadi disebutkan dulu berapa bahan yang digunakan. Lanjut, Gas. Untuk bawang putih 17 gram. Untuk Yang lain sudah betul apa enggak? 17 atau 16,6 dibulatkan. 100. Lanjut. Untuk bawang merah 17 gram. Oke. Ketumbar 2 gram. Kemiri 10 gram. Garam 10 gram. Gula 50 gram. Santan 83 mili. Oke. Ada yang kurang yang belum diformulasi kemiri ya. Oke, nanti dihitung kemiri. Berikan plus kepada kelompok 3. Oke, kita berikan plus sama-sama. Silakan duduk. Siapa yang sudah siap lagi? Noval? Ini alat rekamnya. Ini Mas. Kelompok 1. Yang lain silakan diperhatikan. Yang kurang ditambahi ya Mbak ya. Mas ya. Oke. Headset nih mau kira. Santan kira. Salam dulu. Oke, silakan. Cek. Gak usah cek, itu udah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
abon ikan lele. Tolong dikasih judul. Kita membuat prosedur tentang seperti itu. Ayo. Kita akan membuat prosedur tentang pembuatan abon ikan lele. Oke, lanjut. Alat: pisau, talenan, dandang, kompor, wajan atau alat penggorengan, sendok, mangkok, dan blender. Ada yang terlewatkan? Untuk alat, ada yang ulangi gas, ulangi Val. Pelan-pelan, alatnya disebutkan. Yang lain silakan di recheck. Pisau, Oke. talenan, dandang, kompor, Oke. alat penggorengan, Hmm. sendok, mangkok atau baskom, Oke. dan blender. Ada yang kelewatkan? Kompor, tambahi. Sing liyane nulis apa yang tambahkan? Apalagi? Lali nyebut nih. Apalagi? Panci sudah dandang itu masuk. Apalagi? Apalagi yang belum? Sudah ya? Lanjut. Bahan: ikan lele 1,5 kilo, Ulangi. Air. Ikan lelenya berapa yang kita pakai? 500 gram, Berapa? setengah kilo. Setengah kilo atau 500 gram. Sebutkan seperti itu, jangan pakai 1,5 kilo ya. Karena kita praktikum membuat produk itu ikan yang kita gunakan setengah kilo. Lanjut gas. Val. Sebutkan Ikan lele setengah kilo. Bagus. Air, bawang merah 17 gram, Oke. bawang putih 17 gram, Betul. kemiri 10 gram, Yang lain disimak. Kemiri 10 gram, betul? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, lanjut. gula 50 gram, Oke. garam 10 gram, Siap. ketumbar 5 gram, lalu lengkuas, jahe, kunyit, dan daun jeruk purut. Terakhir, santan. Oke. Santannya berapa mili tadi? 83. Oke. Kemirinya berapa gram tadi? Kemiri 10 gram. 10 gram kemiri. Oke. Ada yang ketumbarnya berapa gram? Ketumbarnya 2 gram. 2 gram. Udah betul ya? Oke, 100. Oke. Lanjut. Langkah-langkah. Yang lain mencatat apa yang belum ada. Coba menengahi. Nanti besok itu kurang kok rasanya sengir nanti abonnya. Oke, lanjut. Langkah-langkah atau proses buatan. Oke. Yang lain dengarkan. Nomor 1. Lakukan Dikasih nomor 1, 2 dan seterusnya sampai jadi. Oke, lanjut. nomor 1. Lakukan penyiangan atau pembersihan ikan lele. Bagus, lanjut. Kemudian kukus ikan lele selama 20 menit. Bagus, lanjut. Nomor 3. Setelah dikukus, daging ikan disuir-suir atau masuk ke proses penyuiran. Bagus, lanjut. Nomor 4. Langkah selanjutnya, siapkan bumbu-bumbu yang akan diblender atau dihaluskan. Oke, terus. Nomor Boleh. 5. Masukkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunir, daun jeruk purut, dan ketumbar dalam blender. Oke, terus. Nomor 6. Haluskan bumbu-bumbu tadi. Betul, terus. Nomor 7. Setelah bumbu halus, lanjut ke proses penyangrai. Penyangrean. Oke, lanjut. Boleh seperti itu. 8. Panaskan penggorengan. Oke, boleh. 9. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah di blender tadi beserta santan. Siap, lanjut. Nomor 10. Masukkan ikan yang sudah disuir-suir. Betul, lanjut. Beri 30 gram garam. Oke. Setelah itu disangrai selama 2 jam. Oke, betul, boleh. Terus. Nomor 14. Setelah 2 jam penyangrai, masukkan gula. Oke, terus. 15. Sangrai hingga berwarna coklat kemerahan. Betul, boleh. Terus. Proses tadi memakan waktu sampai 4 jam.
Nah, ada satu lagi yang kurang apa? Diaduk terus. Tidak boleh berhenti. Nanti ditambahi ya. Oke. Formulasi sudah, prosedur sudah. Berikan plus pada kelompok 1. Tolong dibetulkan apa yang kurang. Ditambahi. Yang lain silakan menfoto untuk dipelajari di rumah. Ada waktu 1 hari ya. Ketika hari Jumat sudah tahu apa yang dilakukan ya. Kelompok terakhir silakan presentasi. Itu rekamannya. Cek. Rifan. Oke, ayo An, sing enakan. Salam dulu ya. Lanjut. Wih, tenang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan abon ikan patin. Siap. Alat-alat pisau, talanan, kompor, panci kukus, blender, baskom, mangkok dan sendok, alat penggorengan. Bagus, lengkap ya. Lengkap ya kelompok 2. Oke, bagus. 2 bahan-bahan yang di blender. Siap. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri dan daun jeruk, kunyit, apa lagi? Jahe, lengkuas. Oke, 1. Ada yang kurang? Santan ditambahi, tulis santan. Nanti aja. Lanjutkan dulu Rifan, enggak apa-apa. Yang tidak di blender. Nah, ini Ikan. dengarkan ini. Oke, lanjut Bahan-bahan Rifan, yang bagus. tidak di blender, Iya. ikan, gula, santan, dan garam. Bagus. Ini disebutkan yang tidak di blender supaya gak keliru. Oke, bagus kelompok 2. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Lanjut Rifan. Proses kerja. Siangi ikan sampai bersih. Betul. Nomornya Rifan ya, nomor 1. Ye. Nomor 2, kukus daging ikan selama 20 menit. Bagus. 3, suwir-suwir daging ikan yang sudah dikukus. Betul. 4, siapkan bumbu-bumbu yang telah di blender. Oke. 5, masukkan semua bumbu-bumbu ke dalam blender, Oke. lalu blender sampai halus. 6, panaskan alat penggorengan terlebih dahulu. Betul. Terus 7, masukkan bumbu-bumbu yang sudah di blender ke alat penggorengan. siap. 8, sangrai bumbu sampai harum, kemudian tambahkan santan dan garam. Betul. Terus Selama 4 jam. oke. 9, tuangkan daging ikan yang telah disuir-suir dan masukkan dan aduk selama 4 jam. Oke. 10, setelah 2 jam masukkan gula sebanyak 150 gram. 11, aduk. Bentar. Gulanya berapa gram? 150 atau berapa gram tadi? Yang betul? 50. Yang lain tulis sambil mengoreksi. Yang 150 itu digunakan untuk 1,5 kilo. Kita pakai 500. Oke, enggak apa-apa, nanti betulkan. Yeah. Lanjut. 11, aduk terus secara merata sampai tekstur seperti remah dan warna coklat kemerah-merahan. Bagus bahasanya. Ada tekstur remah. Lanjut. 12, setelah matang tiriskan daging dan dinginkan. Oke. 4, formulasi bahan untuk 50 gram ikan. Oke. Untuk berapa gram ikan? 500 gram. 500 gram ikan. Sebutkan di situ. Bawang merah 17 gram, bawang putih 17 gram, Oke. ketumbar 2 gram, Oke. kemiri 10 gram, Oke. garam 10 gram, gula 50 gram, santan 83 mili, Iya, betul. dan daun jeruk 4 lembar. Oke, siap. Berikan plus pada kelompok 2. Oke. Amin, Pak. Untuk kelompok 1, 2, 3, apakah sudah dibagi job description-nya? Novel dibaca. Kelompok 1, job description-nya. Oke. Pelan-pelan saya akan tulis. Job description
Oke. Formulasi. Formulasi siapa aja pelan-pelan ya. Oke. Formulasi Deva Setiorini. Siapa? Deva. Diva ya. Deva. Deva, oke. Terus Nah, panggilan enggak apa tuh? Aisyah, Aisyah, terus Afriza, Afrizal, terus dan Ani. siapa? Ani. Ani, oke. Terus Persiapan alat. oke. Naufal, Noval. Kemudian Angel, si Pak Izudin ada WA dari panitia. Bentar. Mas iki suarane opo iki? Saya sampean setel video call-nya. Ini rekaman kita apa siapa? Saya setelin dulu. Apa suaranya? Kelihatannya suara rekaman kita ini. Saya tak tanyakan ya. Bentar ya. si sesat manut gue guys. Oke, lanjut Noval. Siapa aja yang persiapan alat? Naufal, Terus? Angel, Ya, terus? Alta, Terus? Ari, Sudah? pemasak, Memasak? Oke, siapa memasak? Ahmad, Ahmad, Bagas, Bagas, Andara, siapa? Andara, Pak. Andara, kemudian? Sudah. Oke, silakan duduk. Yang lain sudah paham job description-nya? Berarti saya ingatkan, sing bagian persiapan alat logikanya harus datang lebih awal mempersiapkan semua. Oke? Lanjut kelompok 2. Silakan dibaca, Rifan. Betul, Pak. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa lagi? Pembagian tugas, proses pembuatan. Oke. 1. Penyangan. Pelan-pelan ya. Nggih. Oke. 1. Penyangan. Oke. Dilaksanakan oleh dia, Dia, kemudian Hafiz, Hafiz, kemudian Via, siapa? Via, Via. Lina. Viarina ya. Nggih. Kemudian Rifan. Rifan. Nggih. Silakan lanjutkan. 2. Penyiapan bahan dan alat. Ya. Maulana, Dinar, Pelan-pelan Rian. Maulana, Dinar, kemudian Eka Wulandari, Eka Wulandari, kemudian Linda. Linda. Oke. Kemudian 3. memasak. Iki apa iki? Penyangraian. Oke, penyangraian. Pelan-pelan Rifan. Siapa Rifan? Dea, kemudian Friska, siapa? Friska, kemudian Ervina. Ervina. Nggih, sekian dari Sudah. Terima kasih. Yang lain siapkan dirinya ya. Oke, sudah paham apa yang dilakukan. Kelompok 3, silakan. Bagas atau yang lain boleh gantian atau Bagas lagi silakan. Ya, silakan. Boleh ganti bintang, boleh. Salam dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Untuk Mas. pembagian job desk kelompok 3, Ya. nomor 1 mempersiapkan alat Oke, Sepia Abi. pelan-pelan ya, bintang ya. Nomor Siapa 1 Pak Yang? Ya. Sepia Abi. Sepia. Sepia. Oke, terus Firda. siapa? Firda. Firda, Ya. kemudian Risma, kemudian Junior, kemudian sama Windy. Lanjut. Nomor 2 mempersiapkan bahan Oke. Sania, Nidi, oke. Silvi, oke. sama Rizka. Sama Rizka. Ini tolong yang teliti ya. Oke, lanjut. Nomor 3 penyangan ikan. Saya Muhammad Bintang. Oke.
Lanjut. Bagas. Bintang. Kemudian Bagas. Bagas. Ya. Putri Putri, oke. sama Sinta. Sinta. Ada lagi? Siap sudah. Siap. Yang lain, iya. yang goreng. Kurang satu. Oh iya. Yang kalau menggorengnya bergantian, Pak. Oke, siap, boleh. Ini bagus ini. Sing goreng bergantian karena pegel, gak oleh leren. Ya. Lanjut. Ya sudah. Oke, siap. Penggorengannya bergantian. Guys tuh. Direkam gua hapusin. Berikan plus pada kelompok 3. Oke. Prosedur kerja sudah kita buat. Oke. Yang lain sudah mengcopy? Sudah menfoto? Oke. Besok anak-anak, hari Jumat, setengah jam sebelum mulai, setengah jam sebelum jam 8, saya minta kalian sudah ada di depan lab. Oke? Insya Allah lab akan kita buka jam 7:30. Ya? Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Satu lagi perhatikan, untuk tes penilaian yang pengetahuan praktikum kita lakukan pada hari Jumat habis praktikum. Oke? Terima kasih. Saya terima kasih kepada kalian. Kalian termasuk hebat semua. Ya, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa meninggalkan. Oh iya. Loh, pinter. Silakan dibagi. Satu-satu ambil. Oke. Kita ketemu hari Jumat ya. Ketemu hari Jumat ya. Oke.